Hai teman-teman, kembali lagi di channel Batikcraft. Kali ini kita akan membuat tatakan gelas motif mawar seperti ini ya teman-teman. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batikcraft. Hai teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari kita. Oh ya, kali ini kita akan membuat tatakan gelas motif bunga mawar seperti ini ya teman-teman. Kita langsung aja ya. Yang perlu kita persiapkan diantaranya adalah benang polyceri seperti ini, 3 warna seperti ini ya. Nanti ini jadi badannya, ini daunnya, dan ini bunganya. Kemudian di sini ada hakpan nomor 3 dan 4, kemudian gunting, jarum sulam, dan korek api. Oke, pertama-tama kita ambil benang warna kuning seperti ini, kemudian kita buat magic ring ya. Cara membuat magic ring adalah kita lingkarkan seperti ini di tangan kita. Kemudian kita ini gunakan yang nomor 4. Nah, di sini kita akan membuat tusuk rantai sebanyak 3. Ini dihitung sebagai tusuk desi pertama ya, teman-teman. 1, 2, 3. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 11 tusuk desi ya, teman-teman. Jadi total kita punya 12 tusuk desi. Ini kita buat tusuk desi. 1, 2, 3, 4 ya, sama ini ya. Jadi kita buat 11 tusuk desi dan 3 tusuk rantai ya. Oke, setelah kita buat 11 tusuk desi dan 3 tusuk rantai, jadi totalnya 12 tusuk desi. Ini kita rapatkan seperti ini ya. Kita tarik seperti ini. Ini kita tarik. Kita rapatkan lubangnya ya, teman-teman. Kemudian kita membuat invisible join. Ini kita masukkan di rantai yang paling atas seperti ini ya, teman-teman. Kemudian ini kita masukkan seperti ini. Kita tarik ya. Oke, ini kita masukkan seperti ini. Nah, ini sudah jadi lingkaran. Ini kita akan lanjut ke baris kedua. Nah, di baris kedua ini masing-masing lubangnya kita buat tusuk increase. Jadi tusuk increase itu di satu lubang kita buat 2 tusuk desi ya. Ini kita buat rantai 3 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ini dihitung sebagai desi pertama. Karena tadi saya bilang baris kedua ini kita buat tusuk increase, maka kita buat satu lagi di lubang yang sama di sini ya. Nah, ini sudah dihitung sebagai 1 ya. Ini tusuk increase ya. 1 tusuk increase, ini sebelahnya ini tusuk increase lagi. Jadi masing-masing ini 2 ya. Masing-masing lubang kita buat 2. Seperti ini. Ini ya, 1, 2. Ini kita buat lagi. Di lubang yang sama kita buat 1 tusuk increase atau 2 tusuk desi di lubang yang sama seperti ini. Kita lanjutkan sampai kita punya 12 pasang tusuk increase ya. Oke, setelah kita punya 12 pasang tusuk increase, selanjutnya kita akan lakukan invisible join ya. Caranya sama. Ini kita masukkan seperti ini. Kita tarik. Keluar. Ini kita masukkan seperti ini ya. Kemudian ini kita masukkan ke sini. Oke. Ini baris kedua sudah selesai. Nah, kita akan membuat baris ketiga. Di baris ketiga ini kita buatnya 1 tusuk desi, 2 tusuk desi, 1 tusuk desi, 2 tusuk desi. Jadi tusuk desi increase, tusuk desi increase gitu ya, seling-seling. Kita pertama-tama kita buat tusuk rantai dulu 3. Seperti ini ya, ini dihitung sebagai tusuk desi pertama. Terus di sebelahnya ini kita buat tusuk increase ya, atau 2 tusuk desi di satu lubang yang sama. Seperti ini. Nah, ini sebelahnya 1, sebelahnya lagi 2. Ini 1, di sebelahnya 2. Jadi 1, 2, 1, 2 gitu terus ya, sampai akhir baris.
Kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, setelah 1212, langkah selanjutnya ini baris ketiga ya. Ini kita buat invisible join, kita masukkan di rantai yang paling atas atau rantai yang ketiga. Kemudian ini kita masukkan di sini. Ini kita tarik seperti ini. Ini kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah pengerjaan terakhir dari warna kuning ya. Maka kita buat rantai 1. Kemudian kita gunting ya. Ini setelah ini kita akan ganti warna. Kita rapatkan. Nah, setelah ini kita akan ganti warna ke warna hijau ya teman-teman. Nah, untuk warna hijau ini kita akan membuat motif V stitch ya, atau huruf V gini ya. Nah, di sini kita masukkan, terserah mulai dari mana. Nih di sini kita buat rantai 3, 1 2 3. Selanjutnya kita tambahkan rantai 1 lagi. Kemudian ini kita buat tusuk DC di lubang yang sama. Jadi gini ya nanti ya hitungannya. Tadi ini kita buat DC dulu. Nah, 3 rantai yang pertama itu dihitung sebagai tusuk DC pertama. Lalu tadi kita tambahkan rantai 1, itu rantai 1 di antara 2 tusuk DC. Nah, ini kita loncatin 1. Kemudian ini kita loncatin ini ya, ini kita loncatin, kita masukkan di sebelahnya. Ini kita buat tusuk DC lagi. Tusuk DC yang kedua. Maaf ya. Iya benar-benar, tusuk DC yang kedua. Nih. Atau tusuk V yang kedua ya maksud saya ya. Ini. Kemudian kita buat rantai 1, DC lagi di lubang yang sama. Begini ya teman-teman. Ini DC, rantai 1, DC, itu di satu lubang yang sama. Kita loncatin 1, DC, rantai 1, DC gitu ya teman-teman. Ini kan di sini. Ini lubang selanjutnya di sini nih ya. Ini kita loncatin, kemudian ini di sebelahnya ini kita buat tusuk V lagi. Kita buat DC, rantai 1, kemudian DC. Lagi ya, kita loncatin 1, ya ini kita loncatin. Di sebelahnya ini kita buat tusuk V lagi atau DC, rantai 1, DC. Seperti ini terus ya sampai 1 putaran ya teman-teman. DC, rantai 1, DC itu diloncatin 1. Kita putar 1 baris. Oke, setelah kita menyelesaikan 1 putaran seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan lakukan invisible join. Masukkan di rantai yang ketiga ini ya teman-teman. Kemudian ini kita masukkan seperti ini kita tarik ya. Ini kita masukkan. Nah, jadi seperti ini. Ini merupakan daunnya bunga mawar ya. Kemudian kita matikan benang, kita buat rantai 1, kemudian kita gunting. Kita gunting seperti ini ya teman-teman. Kita keluarkan. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan bikin bunga mawarnya. Tapi berhubung bunga mawar itu kan kita buat dari tusuk popcorn ya. Kalau popcorn itu yang istilahnya menggelembung itu bagian belakangnya. Jadi kita balik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti kita pakai yang bagian belakang dari tusuk popcorn. Itu kita gunakan ini bagian jadi depannya mawar ya. Kita ambil benang warna pink. Ya, di sini kita ambil benang warna pink, kemudian di sini terserah ya mulai dari mana. Nih, kita mulai dari sini aja ya. Jadi kita masukkan di tengah-tengahnya ini tusuk rantai di antara 2 DC ya teman-teman di sini. Nah, di sini kita awalnya gunakan tusuk rantai 3, 1 2 3 ini dihitung sebagai tusuk DC pertama. Nah, di sini kita akan menggunakan tusuk popcorn 4 DC ya. Jadi ini DC pertama, kita lanjutkan 3 lagi ya nih. Kita buat tusuk popcorn, caranya seperti ini ya. Ini kita keluarkan 2. Nah, gini. Sisa 2. Ambil lagi. Kita masukkan di lubang yang sama. Kita keluarkan 2 lagi. Yang ketiga, 1 lagi ya teman-teman. Ini yang keempat. Kita keluarkan 2 lagi, kemudian keluarkan semua. Nah, ini kan nanti mawarnya yang ini kita gunakan ini ya. Ini yang kelihatan depannya nanti. Oke, kemudian kita buat rantai 3, 1 2 3. Kita buat di sebelahnya lagi, sama ya caranya. Nih. Kita masukkan di antara 2. Nih ya. Di sini. Nih. Kita buat tusuk popcorn, keluarkan 2. Nah, ambil, masukkan lagi di lubang yang sama. Kita keluarkan 2 lagi. Ambil, keluarkan 2 lagi. Ketiga. Kemudian ini yang keempat. Keluarkan 2 lagi. Nih, seperti ini ya teman-teman. Ini jadi 2 popcorn, 3 rantai, 2
3. Kemudian ini di sebelahnya lagi. Ini kita sembunyikan ke depan ya teman-teman, karena ini yang bagian belakangnya nanti yang akan kita gunakan bagian belakang itu ini. Jadi kita tariknya ke depan seperti ini. Oke. Nah, ini kita buat satu lagi ya teman-teman. Ini keluarkan 2, masukkan lagi, keluarkan 2, masukkan lagi, keluarkan 2 lagi. Ini yang ketiga, kemudian terakhir ya teman-teman, keempat, seperti ini. Ini kita buat rantai itu 2, 3. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kita buat semuanya ini ya. Jadi di V ini, masing-masing V ini kita buat 1 tusuk popcorn 4 DC ya teman-teman. Nih, ini kan kelihatan bedanya ya. Ini bagian belakangnya, di bagian depannya ya. Jadi lebih watungol yang bagian belakang. Ini nanti kita hadapnya seperti ini ya. Kita akan gunakan seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, setelah jadi satu putaran seperti ini, kita akan lakukan invisible join ya. Ini kita masukkan di rantai yang ketiga di sini. Ini kemudian ini kita masukkan sini. Ini kita tarik ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita masukin ke sini. Kita buat rantai 1, kemudian kita gunting ya. Kita gunting seperti ini, kita keluarkan. Nah, ini tinggal buat yang baris terakhir, tapi ini kita balik terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Nih. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat baris terakhir ini ya. Nih, kita gunakan warna kuning. Oke, kita mulai dari sini ya. Nih, kita buat tusuk rantai sebanyak 2. Kemudian kita akan membuat tusuk ADC ya. Tusuk ADC 1, 2, 3. Jadi 3, kemudian ini rantai 2, jadi anggap saja itu 4 ya kan, karena ini rantai 2 itu dihitung sebagai tusuk HDC pertama. Kemudian ini di bagian yang atasnya ini ya, di bagian atasnya bunga ini kita buat 2 ya. Ini kan ada 2 lubang, jadi masing-masing lubang itu 1 tusuk HDC. Tuh 2. Kemudian nih di bagian yang ini itu sama seperti tadi, kita buat 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini di atasnya ini kita buat nih masing-masing lubangnya 1 ya teman-teman. 1, dan ini 1. Nih, ulangi lagi, pokoknya yang bagian ini antara 2 bunga atau antara 2 mawar itu kita buat 4 tusuk ADC. Kemudian di bagian atasnya ini karena ada 2 lubang, ini masing-masing 1 ADC, 1 ADC ya. Itu kita buat 1 keliling ya. Kita lanjutkan. Sini kita sudah ada di akhir pengerjaan ya teman-teman. Ini tinggal yang di atasnya bunga mawar. Berarti 1, 2. Setelah itu kita akan lakukan invisible join ini yang di sini ya, di rantai atas. Nih, kita masukin seperti ini. Ini kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita matikan benang, kita buat rantai 1 dan kita gunting. Kita gunting seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini. Sudah jadi ya. Nih, selanjutnya adalah kita akan rapikan sisa benangnya ya. Nih, caranya ini kita masukkan di belakangnya, bagian belakang rajutan kita seperti ini. Ini kita masukkan seperti ini ya. Nih, langkah berikutnya adalah kita gunting sisa benangnya, kemudian kita ambil korek seperti ini ya, kita bakar. Oke, nih lakukan cara yang sama untuk sisa benang lainnya ya. Kalau ini sudah kita sembunyikan di belakangnya rajutan kita di proses pengerjaannya, berarti ini tinggal kita gunting aja ya teman-teman, jadi kita nggak perlu selipkan lagi. Oke, cara yang sama ya untuk merapikan sisa benang ini. Kita lanjutkan.
Oke, setelah kita rapikan sisa benangnya, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, gimana? Bagus kan? Untuk kalian yang ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Sampai jumpa.